Salam Geofisikawan Indonesia, salam Geofisikawan Tanjung Pura. Selamat datang di podcast HMG. Oke, Mira bakal ajak teman-teman sekalian nih buat bahas salah satu bagian dari Geofisikawan Tanjung Pura, yaitu himpunan mahasiswanya sendiri. Teman-teman penasaran gak sih apa aja sih HMG itu dan apa aja yang bisa kita ulik dari HMG? Nah, kebetulan kita sudah ada kakak yang kece dan cantik bersama Mira di sini untuk podcast HMG. Jadi ayo kita sapa-sapa terlebih dahulu. Halo kakak. Halo. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik. Oke. Mira gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Oke. Mungkin kakak-kakak sekalian boleh nih perkenalan terlebih dahulu gitu. Kan layaknya pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu. Ya, siap. Sebelumnya perkenalan nih, nama saya Sasa Isadita Azru. Di sini saya ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa untuk periode sekarang. Mungkin di sebelah saya juga boleh perkenalan. Perkenalkan, saya Tia Amanda, diamanahkan sebagai Sekretaris Umum HMG FMIPA Untan periode 2022 sampai 2023. Oke, halo Kak Sasa dan Kak Tia. Halo. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran apa sih itu HMG, mungkin kakak sekalian boleh jelaskan, oke, apa sih itu HMG gitu? HMG ini sebenarnya kita itu awalnya kayak kita tuh masih bergabung gitu di Himpunan Mahasiswa Fisika. Karena kan kita ini sebelumnya prodi baru ya di FMIPA Untan. Jadi sebelumnya untuk tahun-tahun pertama karena kita juga baru terbentuk di prodi Geofisika itu masih di tahun 2013. Jadi pertamanya kita himpunan itu masih gabung di prodi Fisika. Jadi kita itu baru terbentuk tuh setelah beberapa tahun setelah prodi Geofisika ini baru di FMIPA. Jadi sebelumnya kami ini masih tergabung di Fisika, kemudian himpunan mahasiswa Geofisika ini masih baru gitu di prodi studi Geofisika sendiri. Dan HMG ini di mana di sini ini merupakan himpunan mahasiswa Geofisika yang mana di lingkup program studi yang mana di sini ini kita dapat banyak manfaatnya lah buat sebagai jembatan buat kami mahasiswa dan juga dosen untuk saling berkoordinasi. Tuh, mungkin itu sih Mira buat HMG. Kalau untuk himpunan mahasiswa Geofisika ini sendiri, kapan sih Kak tanggal berdirinya itu? Untuk berdirinya sendiri itu kami masih baru ya, karena terbentuknya itu masih di tanggal 9 Juli 2018. Berarti terhitung masih sekitar 5 tahunan buat himpunan kami ini berdiri. Yang mana terbentuk ini asalnya itu dari senior-senior kami, yang mana mereka kayak mengakukan audiensi untuk memisahkan diri lah dari program studi fisika tadi, yang mana himpunannya itu masih bergabung. Jadi karena kami ini merasa kami juga merupakan suatu prodi di FMIPA, jadi kami melakukan audiensi gitu untuk memisahkan diri supaya kami ini bisa berdiri sendiri dan lebih mandiri buat lebih berkembang lagi. Gimana sih cara berorganisasi yang baik gitu. Oke. Tujuan dari himpunan mahasiswa Geofisika ini sendiri gimana Kak? Mungkin Kak Tia boleh jawab. Jadi tujuan dari program studi dari himpunan mahasiswa Geofisika sendiri yaitu tuh mengembangkan minat dan bakat dari mahasiswa dari keluarga besar mahasiswa Geofisika dan akan mengembangkan seperti pelatihan soft skill ataupun baik dari bidang akademik maupun non akademik, dan yang pasti banyak sekali manfaat dari HMG berdiri. Mungkin dari Sasa ada tambahan? Jadi himpunan mahasiswa Geofisika ini sebenarnya dari awal yang saya bilang tadi kayak jembatan awal buat mahasiswa dan dosen buat saling berkoordinasi gitu. Dan himpunan mahasiswa Geofisika ini merupakan suatu wadah buat mahasiswa Geofisika untuk mengembangkan diri di bidang akademik maupun non akademik. Kayak misalkan pemberian kayak sifat-sifat dan kayak pelatihan-pelatihan kepemimpinan ataupun public speaking, dan gimana sih cara memimpin suatu organisasi ataupun kepanitiaan, karena kan dari beberapa kegiatan juga program kerja yang ada di HMG ini melibatkan kayak banyak kepanitiaan gitu. Jadi gimana kita di sini saling berkoordinasi, berbicara dan berkomunikasi yang baik dengan dosen, terus cara membuka relasi, seperti itu. Mungkin gitu sih Mira. Oke. Nah, kalau dari himpunan mahasiswa Geofisika ini sendiri, bidangnya apa aja sih Kak selain ketum, bendum, sekum gitu?
Kalau untuk bidang-bidangnya sendiri sih sebenarnya himpunan mahasiswa Geofisika itu terdiri dari 8 bidang ya. Kayak yang Mira sebutkan tadi, ada ketua umumnya, terus ada sekretaris umumnya, terus ada bendahara umumnya, terus ada bidang pengembangan sumber daya mahasiswa, terus mungkin Kak Tia tambahkan. Selain itu ada juga bidang sosial masyarakat, ada bidang kewirausahaan, riset dan teknologi, dan juga bidang informasi dan komunikasi atau Infokom. Oke. Jadi podcast kali ini kerja dari bidang apa, Kak? Oke. Keren banget sih. Infokom kami memang keren kok. Oke, untuk program kerja jangka dekat atau program kerja yang besar gitu dari HMG itu apa sih, Kak? Sebenarnya HMG itu juga banyak program kerja besar sih. Kayak misalkan Bumi itu karena kami ini dari Geofisika ya, kami ini avatar gitu. Jadi program-program kerjanya kayak nama-namanya tuh gak jauh-jauh lah dari bumi, terus bulan dan lain sebagainya gitu. Terus untuk program studi untuk program kerja yang besar-besar itu, contohnya tuh kayak Bumi tadi itu merupakan bimbingan orientasi untuk mahasiswa Geofisika, untuk mahasiswa baru, yang mana di sini kita tuh memberikan pembelajaran lah buat mahasiswa baru bagaimana cara menjadi mahasiswa di prodi Geofisika yang baik, kayak misalkan cara berkomunikasi dengan dosen, terus lebih mengenal lagi apa itu program studi Geofisika, kayak apa sih Geofisika itu, terus gimana sih lingkup perkuliahannya, dan juga setelah lulus nanti apa sih yang bisa kita kerjakan setelah lulus di prodi Geofisika, mungkin gitu sih. Sama pelatihan soft skill yang kayak melatih jiwa kepemimpinan, terus bagaimana sih membentuk sikap solidaritas antara setiap angkatan, karena kan waktu mahasiswa baru itu zaman-zamannya kita masih belum kenal ya dengan sesama teman, jadi kita tuh kayak gimana sih membentuk kader-kader yang bisa membentuk sikap solidaritas gitu buat mereka. Terus mungkin ada juga Geofisika Anniversary Project. Itu kayaknya Kak Tia bisa sih jelaskannya. Geofisika Anniversary Project itu gabungan dari kolaborasi bidang sosial masyarakat dan bidang riset teknologi yang terdiri dari 3 kegiatan yang pastinya itu kegiatan unggulan di HMG. Salah satunya itu ada Geophysics Competition atau perlombaan untuk siswa SMA sederajat. Kemudian ada seminar nasional terbuka untuk seluruh masyarakat umum, dan yang terakhir ada Disnatalis HMG dan Geofisika untuk seluruh keluarga besar Geofisika. Nah, untuk seminar nasional ini tadi ini nih kayak acara yang paling besar lah di HMG gitu, karena ini nih melibatkan seluruh warga besar Geofisika, kayak misalkan dosen, terus alumni, dan juga mahasiswa Geofisikanya yang masih aktif, kayak gitu. Karena di sini nih di seminar nasional ini, di sini kita dapat belajar gitu, karena kan materi-materi yang didapatkan tuh berhubungan gitu dengan perkuliahan, kayak misalkan tentang bumi padat ataupun tentang oceanografi, kayak gitu. Itu tuh kan kayak yang berhubungan dengan program studi kami ya, Geofisika. Nah, jadi itu tuh kayak semua yang terlibat di Geofisika tuh semuanya ikut terlibat gitu. Nah, di dalam organisasi ini kan pasti banyak tantangan, banyak struggle yang kakak-kakak dan abang tuh pasti hadapin gitu loh. Terus dalam kakak menyikapi dan keluh kesah, apa sih yang ingin kakak sampaikan selama bergabung dalam himpunan mahasiswa Geofisika ini sendiri? Kalau ditanya keluh kesah sih sebenarnya kalau kita mau bahas tuh nggak selesai sih podcast ini. So kalau untuk jadi ketua umum sendiri itu tuh sebenarnya ada plus minusnya, kayak misalkan kurangnya itu kita minusnya itu kita tuh kayak sulit gitu untuk membagi waktu, karena kan kita harus membagi waktu antara perkuliahan dan juga organisasi. Jadi tuh di situ kita tuh kayak yang pertama kita pasti capek, udah kuliah kita harus ngurus lagi organisasi, karena kan di organisasi tuh kita punya banyak program kerja yang besar-besar, terus yang mana kita hanya mempunyai waktu weekend kayak Sabtu dan Minggu hanya untuk menyelesaikan proyek-proyek kita. Belum lagi kita mikirkan kuliah kita gimana, dan juga belum lagi hal-hal kegiatan di luar kita yang lain, organisasi di luar lain, ataupun kita mau kumpul-kumpul dengan keluarga, kan itu sulit kan. Jadi sebenarnya yang jadi tantangan tuh kayak cara membagi waktu sih sebenarnya. Nah, kalau untuk
positifnya itu tuh kita sebenarnya bisa membuka relasi, membuka jalan buat kita kayak saling kenal sama orang, gimana sih belajar menjadi pemimpin, terus gimana berkoordinasi dengan sesama staff, dengan kabitnya, ataupun dengan dosen-dosen, karena ini sebagai jembatan kita gitu, karena yang berhubungan dengan dosen kan pasti kita nih. Jadi sebenarnya itu tuh yang menjadi poin positifnya gitu. Terus untuk positifnya lagi nih, kita nih kayak dekat gitu dengan, karena kalau mau ngeluh terus gitu tuh kayaknya nggak mungkin gitu, karena kan kita juga didampingi sama staff-staff nih, staff-staff yang keren gitu. Terus kita tuh solid gitu, sama ada kabitnya juga, kan kita kan saling berkoordinasi dan saling membantu. Mungkin itu sih Mira, kayaknya ini nih nggak bisa kita akumulasikan kok ini negatif ataupun positif gitu. Mungkin dari Kak Tia? Kalau dibilang keluh kesah pasti banyak ya, dan jangan terlalu dituruti benar gitu keluhnya, kita bawa enjoy aja. Dan memang sih betul kata Sasa, sulitnya kita membagi waktu antara kuliah dan organisasi, apalagi weekend kita kan habis untuk menyelesaikan proyek yang ada di HMG. Tapi semua itu jangan dibawa berat, kita bawa enjoy aja, karena kita semua di sini bukan kerja sendiri tapi bersama-sama gitu. Dan betul kata Sasa juga, kita semakin mempererat hubungan antara staff dan kabit, juga ketum juga gitu. Dan selain itu kita sering koordinasi gitu dengan hima-hima lain yang ada di MIPA. Jadi relasi kita semakin banyak, pengalaman kita semakin banyak, dan kita dalam menyikapi suatu masalah juga banyak solusinya gitu, dari staff ataupun dari ketum. Dan juga nih kayak sebenarnya jadi ketum, jadi pengurus harian, itu tuh sebenarnya poin positifnya banyak sekali gitu. Kayak misalkan dosen-dosen nih menghubungi kita buat ngadain kegiatan atau apapun itu. Jadi tuh kita semakin dikenal gitu sama dosen, dan tugas-tugas ataupun apa kayak kita itu bisa lebih ngelobi gitu. Kayak dosen tuh lebih enak diajak berbicara ataupun diajak ketemuan dan lain sebagainya. Mungkin enak sih untuk jadi masuk di Himpunan Mahasiswa Geofisika. Jangan takut masuk HMG sih. Oke, keren banget sih. Kalau dari kakak-kakak sekalian nih, kan banyak nih mahasiswa kayak ngapain sih harus masuk organisasi? Kan kuliah bisa kuliah aja, lebih fokus daripada harus bagi waktu organisasi, sama harus bagi ini itulah, ada yang kerja, ada yang bagi waktu sama keluarga. Gimana sih? Kenapa sih harus HMG? Kenapa harus masuk HMG? Gitu loh. Kenapa harus masuk HMG? Sebenarnya ini kan himpunan mahasiswa program studi kita sendiri ya. Kita kuliah di Geofisika. Otomatis kita tuh udah menjadi bagian dari himpunan itu tersendiri. Cuman bedanya kita itu mengurus atau tidak. Untuk masuk di himpunan mahasiswa Geofisika sendiri itu sebenarnya udah tugas kita sih, karena kan memang ini merupakan rumah kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan masa kita mau ngurus hal-hal yang di luar dulu daripada di rumah kita sendiri. Jadi kita nih kayak kita kuliah di Geofisika, jadi kita tuh harus mengembangkan apa yang ada di Geofisika gitu. Karena di Geofisika ini hal yang mewadahi itu adalah himpunan mahasiswa Geofisika. Jadi alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa Geofisika masuk nih di himpunan mahasiswa Geofisika, karena kan kalau bukan kita siapa lagi gitu yang mengurusnya. Mungkin itu sih dari saya. Kenapa harus milih HMG ya? Kapan lagi gitu kita bisa mencetak kader-kader di HMG, kapan lagi kita bisa berkontribusi untuk program studi kita sendiri, kapan lagi juga biar kita ini bisa menjadi penerus dan kepemimpinan selanjutnya itu lebih baik gitu. Jadi kontribusi kita itu sangat diperlukan di Geofisika, terlebih di HMG. Dan di HMG juga banyak sekali yang kalian dapat manfaatnya. Mungkin bukan saat ini, tapi kedepannya pasti akan ada hikmah yang kita dapat setelah bergabung di HMG. Jangan takut gabung HMG, jangan lupa join HMG. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri nih, apalagi kita ada mahasiswa yang awam gitu kan, gimana sih cara kita tahu informasi tentang HMG, kegiatan-kegiatan HMG, bahkan dokumentasinya sendiri nih bisa menarik minat dan bakat mahasiswa Geofisika buat join di HMG? Ada nggak sih kayak sosial media khusus gitu? Boleh nih, kalau misalkan mau tahu info tentang HMG, kunjungin aja situs-situs HMG kayak misalkan FB, terus Instagram, dan juga YouTube-nya. Mungkin Kak Tia boleh. Jangan lupa follow IG HMG
@hmgfmipa Untan dan FB-nya juga, serta jangan lupa subscribe YouTube-nya, YouTube HMG FMIPA Untan. Karena di situ nanti banyak tuh informasi kayak kegiatan-kegiatan kami, terus dokumentasi ataupun kayak gambaran gitu dari proyek-proyek kami tuh seperti apa. Tuh, mungkin bisa juga dengan adanya situs-situs ini kayak kami mempromosikan gimana sih kayak lomba-lomba. Jadi buat adik-adik SMA ataupun masyarakat kalau mau ada kegiatan HMG mungkin mau join gitu bisa kunjungi situs-situs HMG sih gitu. Mira. Oke. Jadi untuk kepengurusan periode 2022-2023 kan Kak? Iya. Jadi nama kabinetnya apa nih? Untuk nama kabinet sih kami kabinet Arutala. Oh, Artala. Jadi Kak Mira tuh pengen kakak-kakak sekalian tuh nyampein apa sih satu kata untuk podcast Artala? Untuk podcast Arutala ini sukses terus ya sebelumnya karena ini kan juga merupakan prokja pertama ya dari Infocom. Mungkin ini inovasi baru dari anak-anak Infocom yang sangat amat keren nih. Sudah mendedikasikan podcast ini buat HMG gitu. Mungkin kedepannya lebih sukses lagi dapat menghadirkan pemateri-pemateri yang asik buat informasi di platform HMG dan lain sebagainya gitu. Semangat buat Infocom. Mantap guys. Satu kata buat podcast HMG, mantap. Oke, keren banget sumpah. Jadi di penghujung podcast kita kali ini, Mira mau minta dong gimana sih closing statement dari kakak-kakak yang udah hadir di podcast HMG kali ini? Kalau dari kakak ya, untuk closing statementnya nih kayak jangan takut lah buat join di himpunan mahasiswa program studi itu sendiri karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi jangan lupa ya guys untuk join HMG, terutama para mahasiswa baru nih yang sering-sering cari info tentang HMG yang kemarin juga pada tanya-tanyain gimana sih Kak cara masuk di HMG gitu. Mungkin boleh nonton podcast ini sih biar tahu gimana sih caranya gitu. Semangat guys. Jangan lupa join HMG, jangan takut berproses. Jadi kita sama-sama berproses di HMG dan sama-sama kita membangun geofisika lebih baik dan HMG lebih baik lagi. Sip, jangan lupa join HMG. Oke. Baik, cukup sekian perbincangan kita hari ini. Terima kasih juga kepada Sipi Jaya Asih yang telah memfasilitasi dalam pembuatan podcast HMG. Dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify dan YouTube. Follow juga sosial media kita di Instagram @hmgfmipauntan, Facebook hmgfmipauntan, Gmail hmg@mipa.untan.ac.id. YouTube kita ada HMG MIPA Universitas Tanjung Pura. Terima kasih.